Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galis Syabani dengan NIM G00230067 dari kelompok A2. Jadi di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai tulang-tulang yang ada di antebrachium. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai regio antebrachium dan dimulai dari tulang-tulangnya dahulu. Dapat dilihat di Sobota halaman 140. Sobota halaman 140 ini 145. Nah, ini. Jadi penyusun regio antebrachium itu ada dua tulang, yaitu os ulna dan os radius. Ini os ulna, pertama dimulai dari os ulna. Os ulna itu ini cirinya kalau dilihat dari lateral ini kelihatan banget seperti kunci Inggris. Ini ada olecranon bagian pentingnya. Olecranon, lalu ini incisura trochlearis. Olecranon ini nanti itu akan menempel di fossa olecranon pada os humeri. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada incisura radialis. Incisura radialis ini nanti akan menjadi tempat melekatnya os ulna dengan os radius. Jadi nanti akan os ulna dan os radius ini kan melekat ya. Nah, nanti itu ada di incisura radialis. Oh ya, mungkin pertama-tama untuk posisinya, kalau os ulna itu berada di medial, kalau os radius itu berada di lateral. Seperti os ulna berada di medial. Nah, incisura radialis ini juga bisa digunakan untuk menentukan tekstur sinister ya. Karena ini kan tempat melekatnya di sini. Berarti os radiusnya itu nanti akan ada di sini nih. Os radiusnya berarti nanti akan ada di sini. Aduh. Akan ada di sebelah sini os radiusnya. Nah, berarti tadi kan os ulna di medial, os radius di lateral. Nah, kalau os radiusnya tadi di sini, berarti os radiusnya ada di sebelah kanan. Berarti ini merupakan os ulna bagian kanan. Os ulna tangan kanan. Nah, kemudian corpus, dia juga ada margo interaceus. Margo interaceus ini juga kedua-duanya nanti memiliki margo interaceus. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menentukan tekstur sinister karena margo interaceus itu antara os ulna dan os radius akan selalu berhadapan. Nah, selanjutnya os radius, ini cirinya ada kaput dan kolom. Kalau tadi kan kayak obeng, kalau ini kaput dan kolom. Seperti ini. Itu berdasarkan radii nanti menempel itu. Tadi selanjutnya ada margo interaceus ini kan kelihatan kan ini arahnya ke sebelah kanan. Ini arahnya ke sebelah kiri. Kalau tadi ke sebelah kanan. Ini arahnya ke sebelah kiri. Berarti os ulnanya nanti akan ada di sini. Akan ada di sebelah kiri. Aduh, gimana sih? Nah, os ulnanya berarti akan ada di sini. Margonya di sini, os ulnanya akan di sini. Margo interaceus os ulnanya juga akan menghadap ke sini. Berarti maka dapat kita ketahui kalau ini adalah bagian os radius punya tangan kanan juga. Lalu selain itu ada ini yang paling sangat mudah digunakan untuk menentukan tekstur sinister, yaitu processus styloideus. Nah, kalau processus styloideusnya berada di sebelah kanan, maka ini punyanya os radius sebelah kanan, bagian kanan udah gitu. Itu sangat bisa digunakan untuk membedakan. Lalu selanjutnya ada pronasi dan supinasi. Pronasi ini bagian biasa, posisi anatomi biasa. Ini dapat dilihat kan margo interaceus, juga akan selalu berhadapan. Lalu di sininya nanti ada membran interosea di antara interoseus itu. Nah, pronasi biasa, posisi biasa, terus supinasi saat tangannya dibalik. Nah, saat tangan dibalik itu os ulna itu tidak pernah bergerak. Os ulna itu nggak pernah gerak. Yang bergerak itu os radiusnya. Nanti jadi seperti ini. Oke. Lalu lanjut.
Lalu bagian artikulasionya. Tadi osnya udah, sekarang artikulasionya. Artikulasionya itu di artikulasi kubeti, di artikulasi siku ada artikulasi humero-ulnaris, yaitu os humerus dengan os ulna, lalu ada humero-radialis, yaitu os humero dengan os radius, lalu ada radio-ulnaris bagian proksimal. Ya, berarti radius dan os ulna bersendi di bagian proksimal di sini kubeti. Lalu ada juga radio-ulnaris bagian distal. Ini yang ada di sini dalam pergelangan tangan. Lalu antebrasium akan berartikulasi dengan karpal itu di sini oleh os radius dan os karpal akan membentuk artikulasio radiokarpalis. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ada muskuli-muskulinya. Muskuli-muskulinya itu ya ini ada lamina superficialis, ada musculus pronator teres ini untuk pronasi, lalu ada flexor carpi ulnaris, ada palmaris longus, lalu ada musculus carpi radialis ini sebagai flexor. Ini ketiga ini berperan sebagai flexor articulatio cuviti. Lalu ada musculus flexor digitorum superficialis. Ini berperan dalam memfleksikan artikulasi interpalange proksimal dan artikulasi metacarpopalange. Selain itu juga menyokong gerakan fleksi pada artikulasi cuviti dan sendi pergelangan tangan. Ini muskul-muskul ini berorigo di epicondylus medialis sumeri. Lalu diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Seperti itu. Nah, ini kota itu di bentar. Nah, ini ya. Musculus. Ini ada pronator teres, carpi ulnaris, palmaris longus, musculus carpi radialis, flexor carpi radialis ada. Lalu digitorum superficialis di sini. Jadi carpi ulnaris ini kan tidak beda sendiri kan, yang lainnya diinervasi oleh nervus ulna. Kalau yang lainnya diinervasi oleh nervus medius, yang nervus ulnaris ini diinervasi oleh nervus yang lain pronator teres, palmaris longus, carpi radialis sama digitorum superficialis, flexor digitorum superficialis diinervasi oleh nervus radialis. Nah, kalau flexor carpi ulnaris diinervasi oleh nervus ulnaris karena nervus medius itu emang menginervasi bagian sini sampai ke 3 jari tengah, jari telunjuk sama jari jempol, ibu jari. Nah, kalau nervus ulnaris ini nanti arahnya ke digiti minimi sama jari manis. Ya gitu. Ini kan walah, kok gitu ya? Bener nggak sih? Bener. Nah, lalu lanjutnya bagian tampak profundal. Profundus itu ada flexor pollicis longus, ada flexor digitorum profundus, ada musculus pronator quadratus. Nih, flexor digitorum profundus dan pollicis longus. Ini keduanya berfungsi untuk memfleksikan pergelangan tangan, articulationis interphalanges distal, lalu ada ibu jari dan sedikit berperan pada metacarpophalanges dan articulation interphalange proximal dalam memfleksikan artikulasi. Lalu ada pronator quadratus menghubungkan aspek ventral radius dan ulna. Pronator quadratus menghubungkan ventral radius dan ulna. Ya, ini menghubungkan. Mungkin ya seperti itu. Lalu selanjutnya ini bagian tampak dorsum. Dorsum? Bukan. Ya, ini enggak. Enggak. Nah, ini ada brachioradialis, carpi. Brachioradialis ini lalu ada carpi
musculus extensor carpi ulnaris longus, ada musculus extensor carpi radialis brevis, ini untuk ekstensi pergelangan tangan. Lalu ada digitor extensor digitor minimi sama extensor digiti minimi, ini ekstensi jari. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris dan musculus anconeus, ini untuk ekstensi siku. Musculus anconeusnya itu untuk ekstensi siku. Nah, lalu ke semua muskulus ini berorigin di epicondylis lateralis humeri dan diinervasi oleh nervus radialis. Nah, nanti ini semuanya diinervasi oleh nervus radialis karena berada di bagian dorsum. Lalu untuk bagian profundanya ada musculus supinator, ada musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Mana? Ada ini. Ini brachioradialis, tadi ini bagian superficialis ya, brachioradialis, extensor carpi radialis longus, carpi radialis brevis, extensor digitorum, digiti minimi, extensor carpi ulnaris. Ini masih bagian ini udah profunda. Ada abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor indicis, lalu ada musculus extensor pollicis brevis. Ini ada supinator. Ini kan kalau ini kan tadi kan di sini. Nah, ini di dalamnya itu ada musculus supinator. Apa disebut masuk bagian lamina profundus. Nah, diinervasi oleh nervus radialis. Lalu selanjutnya adalah plexus lumbosacralis, halaman 326. Nah, tadi untuk regio antebrasium sudah, maka selanjutnya kita lanjut ke plexus lumbosacralis halaman 320. Nah, plexus lumbosacralis itu plexus lumbalis dan plexus sacralis. Kalau plexus lumbalis itu dari vertebrae thoracal 12 sampai lumbalis 4. Lalu untuk plexus sacralis ini dari lumbal 4 sampai ke sosigealis. Nah, lalu ada juga bisa juga disebut plexus sosigeus untuk sakral 4 sampai sosigeus. Nah, jadi plexus lumbalis itu nanti ada dua saraf yang penting, yaitu nervus femoralis di L24 dan nervus obturatorius. Nervus yang paling penting ada femoralis dan nervus obturatorius. Lalu kemudian untuk plexus sacralis akan juga terbentuk nervus yang paling kuat dan panjang, ini nervus ischiadicus. Dengan cabangnya itu ada nervus fibularis communis dan nervus tibialis. Nervus ischiadicus akan memberi persarafan bagi otot-otot hamstring. Otot-otot hamstring itu ya berarti musculus hamstring itu hamstring tricep apa ya, semimembranosus, semitendinosus, sama satu lagi lupa. Iya lupa, bicep femoris kalau nggak salah. Kemudian nah tadi mempersarafi otot-otot hamstring dan otot-otot tungkai serta di betis dan kaki. Nah, kalau tadi nervus femoralis itu akan mempersarafi motorik bagi otot-otot ventral pinggul dan paha, mempersarafi bagian depan pinggul bagian depan dan paha. Untuk flexor pinggul dan ekstensi lutut, dan saraf sensoriknya pada sisi ventral paha dan sisi ventromedial. Nah, kalau nervus obturatorius ini akan menuju otot-otot adduktor dan serabut sensorisnya akan menuju bagian medial paha. Ya, mungkin sudah. Mungkin untuk bagian plexus lumbosacralis. Plexus lumbalis dan plexus sacralis sudah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke topografi di ekstremitas inferior. Yang saya ambil ini pada bagian regio coccyx. Ini ada Ada foramen ischiadicum minus.
Foramen ischioedicumenus itu awalnya ini ya kalau nggak ada ligamen ini kan ada ligamen-ligamen, kalau nggak ada ligamen-ligamen itu kayak gini doang, incisura ischiadica minor. Namun karena dilekati ligamen, ini ada ke sini, maka akan terlihat terbentuk sebuah lubang yang disebut foramen ischiadicum minus. Nah, untuk bagian kranialnya ini dibatasi oleh ligamentum sacrospinal. Bagian ventralnya ini dibatasi oleh tadi incisura ischiadicum minor. Lalu di bagian kaudalnya ini dibatasi oleh ligamentum sacrotuberal. Lalu di sini juga ada foramen ischiadicum minus, cuman nggak saya bahas. Jadi ya topografinya ini aja. Ya, mungkin sudah sekian dari saya untuk daftar pusakanya. Di sini saya kebanyakan menggunakan Sobota, ya hampir semuanya menggunakan Sobota. Gambar-gambar yang preparat-preparat yang ada menggunakan Sobota. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.